semuanya, selamat datang di video aku kali ini dan balik lagi bersama aku Rismaya Anjali Pratama. Di sini aku akan membahas fenomena yang sudah lama menjadi perbincangan, yaitu tentang sistem pendidikan di Indonesia yang kerap kali mengalami perubahan, terutama pada kurikulum. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia setiap kali pemerintahan baru terbentuk, kurikulum pendidikan di Indonesia pun seringkali mengalami perubahan atau seringkali dirombak. Nah, kenapa sih hal ini tuh bisa terjadi? Apa dampaknya bagi para siswa, guru, dan orang tua? Nah, di video kali ini ayo kita bareng-bareng bahas tentang fenomena tersebut. Sejak kurikulum pertama yang dicanangkan setelah kemerdekaan hingga era kurikulum merdeka yang diterapkan belakangan ini, berbagai perubahan dilakukan dengan alasan untuk menyesuaikan dengan tantangan zaman. Kurikulum 1947 misalnya diciptakan dengan semangat nasionalisme untuk membentuk karakter bangsa yang baru merdeka. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya muncul kurikulum 1968 hingga 1994. Kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kurikulum 2013. Setiap kurikulum ini membawa filosofi, metodologi, dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan visi pemerintahan saat itu. Perubahan ini seringkali membawa harapan besar akan perbaikan, tetapi tidak jarang pula membingungkan para guru, siswa, dan masyarakat yang harus beradaptasi dalam waktu yang singkat. Pada awal kemerdekaan, kurikulum kita lebih berfokus pada pembangunan karakter dan nasionalisme. Kurikulum 1947 dan 1952 menekankan pengembangan mental dan moral setelah masa penjajahan. Kemudian, di era 1964, kurikulum mulai menambahkan aspek keterampilan agar anak-anak siap bekerja di sektor industri. Namun, setelah peralihan ke Orde Baru, pada tahun 1968, kurikulum diubah lagi untuk memperkuat ideologi Pancasila dan membangun semangat persatuan. Ketika era reformasi dimulai, kurikulum juga mengalami penyesuaian untuk mengikuti perubahan sosial dan politik. Di tahun 1994, lahirlah kurikulum yang lebih fleksibel, namun sayangnya seringkali masih terlalu fokus pada hafalan. Disinilah kita mulai melihat tantangan utama sistem pendidikan kita yang terlalu sering berubah tanpa memberikan waktu yang cukup untuk evaluasi. Setiap kurikulum berubah, para guru di Indonesia tentunya harus menyesuaikan lagi dan lagi. Proses ini membutuhkan waktu dan tidak jarang guru juga belum sepenuhnya memahami satu kurikulum. Namun, sudah harus belajar yang baru. Perubahan yang terlalu sering ini seringkali membuat siswa dan guru menjadi korban dari ketidakpastian dan kebijakan pendidikan. Nah, selanjutnya ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. KBK 2004 ini merupakan upaya untuk memperbaiki kurikulum 1994 dengan menekankan pada pengembangan kompetensi siswa baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Fokus utamanya adalah pada penguasaan kompetensi dan keterampilan siswa, bukan hanya pengetahuan akademik saja. Pendekatan ini berusaha membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan kritis dalam belajar dengan lebih banyak kegiatan praktis dan berbasis proyek. Namun, implementasi dari KBK 2004 ini di lapangan mengalami banyak kendala karena belum semua guru siap dengan metode pengajaran berbasis kompetensi. Selain itu, standarisasi penilaian kompetensi juga menjadi tantangan tersendiri. Setelah kurikulum berbasis kompetensi, lahirlah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Nah, KTSP ini adalah hasil evaluasi dari KBK dan memberi sekolah lebih banyak kebebasan dalam menyusun kurikulum mereka sendiri. Sekolah-sekolah biasanya diberi kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal. Nah, ini biasanya disebut dengan tingkat satuan pendidikan. Nah, KTSP ini memberikan otonomi kepada sekolah untuk menyusun kurikulum mereka
mereka sendiri sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Sekolah dapat menentukan rincian materi dan metode pembelajaran yang sesuai, asalkan sesuai dengan standar nasional yang ada. Namun, banyak sekolah yang belum siap untuk menyusun kurikulum mereka secara mandiri, sehingga masih mengandalkan panduan dari pemerintah. Selain itu, perbedaan kualitas antara satu sekolah dengan sekolah yang lain pun juga menjadi masalah. Nah, setelah kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2013, pemerintah memperkenalkan kurikulum 2013 yang fokus pada pengembangan karakter dan kompetensi. Kurikulum 2013 ini diperkenalkan untuk merespon tantangan globalisasi dan modernisasi dengan tujuan membangun siswa yang lebih kreatif, inovatif, dan berkarakter. Kurikulum 2013 ini juga mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pengetahuan akademik. Nah, kurikulum ini juga menekankan pada pendekatan tematik integratif dengan menggabungkan beberapa tema pelajaran ke dalam satu tema yang saling terhubung. Nah, di kurikulum 2013 ini penilaian siswa lebih menekankan pada sikap atau attitude, keterampilan atau skills, dan pengetahuan atau knowledge, atau yang dikenal dengan istilah penilaian autentik. Namun, implementasi dari kurikulum 2013 ini tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak guru yang merasa kurang siap dengan perubahan ini karena kurangnya pelatihan dan fasilitas yang mendukung. Nah, pada awal penerapannya, kurikulum 2013 ini menuai banyak kritik karena dianggap tidak siap dalam hal pelatihan guru dan ketersediaan buku pendamping. Banyak guru yang merasa kesulitan dalam menerapkan sistem pendidikan autentik dan pengajaran tematik. Saat ini pemerintah memperkenalkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini pertama kali diperkenalkan pemerintah pada tahun 2020 dan secara resmi diluncurkan pada tahun 2022 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Mendikbud Nadiem Makarim. Nah, kurikulum Merdeka ini merupakan respon atas kebutuhan akan fleksibilitas dan adaptasi di tengah perubahan cepat, terutama setelah adanya kasus pandemi COVID-19. Kurikulum Merdeka ini juga dirancang lebih fleksibel dan berfokus pada minat dan bakat siswa. Harapannya siswa bisa belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka sendiri. Nah, kurikulum Merdeka ini juga memberikan kebebasan kepada sekolah dan para guru dalam menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik atau siswa. Pembelajaran juga berpusat pada proyek-proyek untuk memperkuat kompetensi siswa dalam hal karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini juga tidak ada lagi penyeragaman kurikulum secara ketat. Namun, seperti kurikulum sebelumnya, tantangannya pun tetap ada. Nah, di kurikulum Merdeka ini banyak guru dan sekolah yang masih membutuhkan pelatihan untuk memahami dan menerapkan kurikulum Merdeka secara efektif dan efisien. Jika implementasinya benar, kurikulum Merdeka pun bisa menjadi solusi untuk sistem pendidikan kita yang selama ini terlalu kaku, tapi harus ada dukungan penuh nih dari semua pihak agar bisa berhasil. Frekuensi perubahan kurikulum yang tinggi ini menimbulkan sejumlah tantangan serius. Di satu sisi, setiap pergantian kurikulum membutuhkan investasi besar, baik dari segi pelatihan guru, penyediaan sarana dan prasarana, maupun waktu untuk sosialisasi dan adaptasi di kalangan peserta didik dan tenaga pendidik. Di sisi lain, hal ini juga menimbulkan konsistensi dalam tujuan pendidikan nasional yang seharusnya berkesinambungan. Setiap perubahan kurikulum seolah menganggurkan hasil yang telah dicapai dari kurikulum sebelumnya, sehingga menciptakan kebingungan dan ketidakstabilan dalam sistem pendidikan. Selain itu, perubahan yang terlalu sering juga menyebabkan beban berat bagi guru yang harus selalu menyesuaikan metode pengajaran, terkadang tanpa pelatihan yang memadai. Dari sejarah pergantian kurikulum yang tadi sudah dijelaskan, di sini kita bisa melihat bahwa terlalu seringnya berganti kurikulum tentu sangat membawa dampak yang cukup besar bagi sistem pendidikan di Indonesia,
terutama bagi para siswa dan guru. Nah, bagi para siswa, perubahan kurikulum ini bisa menjadi kebingungan yang menyebabkan stres karena harus beradaptasi terus-menerus. Sementara bagi para guru, mereka harus selalu menyesuaikan metode mengajar mereka dengan standar yang baru, yang kadang tidak didukung dengan adanya pelatihan yang memadai bagi para guru. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, perubahan kurikulum di Indonesia ini ternyata dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Nah, berikut ini adalah analisis lebih mendalam mengenai beberapa faktor utama terkait perubahan kurikulum. Yang pertama ini ada faktor politik berkaitan dengan pergantian pemerintahan. Nah, setiap pemerintahan pastinya memiliki visi dan misi yang berbeda-beda terkait pendidikan. Perubahan kepemimpinan ini seringkali diikuti dengan perubahan kebijakan pendidikan termasuk kurikulum. Kemudian setelah pergantian politik ada agenda politik. Nah, kurikulum di sini seringkali dijadikan sebagai alat untuk merealisasikan agenda politik suatu pemerintahan. Kemudian ada tekanan publik. Tekanan dari kelompok masyarakat atau partai politik tertentu dapat mendorong perubahan kurikulum. Yang kedua ada faktor sosial dan budaya. Faktor sosial budaya ini berkaitan dengan perubahan nilai dan norma. Dalam perubahan nilai dan norma masyarakat, seperti semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya lingkungan atau kesetaraan gender, mendorong perubahan dari isi kurikulum tersendiri. Kemudian ada perkembangan agama. Nah, dalam perkembangan agama ini, perubahan dalam pemahaman dan praktik agama dapat mempengaruhi isi materi pelajaran agama dan etika. Kemudian ada globalisasi. Nah, pada globalisasi sendiri, pengaruh budaya asing dan perkembangan teknologi informasi dapat membuat kurikulum perlu disesuaikan agar siswa dapat bersaing di tingkat global. Yang ketiga ada faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini berkaitan dengan pengetahuan baru, perubahan teknologi, dan persaingan global. Nah, pada pengetahuan baru, munculnya pengetahuan baru di berbagai bidang ilmu mendorong perluasan dan pembaruan materi pelajaran. Kemudian pada perubahan teknologi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara belajar dan mengajar, sehingga kurikulum perlu disesuaikan lagi. Nah, pada persaingan global, untuk menghadapi persaingan global, kurikulum perlu diperkaya dengan keterampilan yang dibutuhkan di era digital sekarang ini. Faktor yang keempat ada faktor pendidikan. Ini berkaitan dengan penelitian pendidikan, perkembangan teori pembelajaran, dan standar internasional. Nah, pada penelitian pendidikan ini, hasil penelitian pendidikan yang terbaru dapat memicu perubahan dalam metode pembelajaran, evaluasi, dan isi dari kurikulum. Kemudian pada perkembangan teori pembelajaran ini seperti konstruktivisme atau pembelajaran berbasis masalah dapat mempengaruhi desain dari kurikulum sendiri. Kemudian standar internasional. Nah, tekanan untuk mencapai standar internasional ini dalam pendidikan juga mendorong perubahan kurikulum. Dalam konteks global, Indonesia juga menghadapi tantangan tersendiri dalam mengejar ketertinggalan pendidikan dengan negara-negara lain. Seringnya perubahan kurikulum membuat Indonesia sulit untuk berfokus pada pengembangan kualitas pendidikan secara berkelanjutan dan terukur. Sementara di negara-negara maju membangun sistem pendidikan mereka dengan kurikulum yang stabil dan berfokus pada peningkatan kompetensi abad ke-21. Indonesia justru masih berkutat pada masalah dasar kurikulum yang terus berubah. Padahal kualitas pendidikan yang stabil dan berorientasi jangka panjang adalah kunci bagi generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan globalisasi, teknologi, dan perkembangan zaman.
Maka pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah sampai kapan sih pendidikan di Indonesia akan terus diombang-ambingkan oleh kebijakan politik yang cenderung temporer? Dan kapan sih akhirnya Indonesia dapat menciptakan sistem pendidikan yang solid dan stabil? Serta kapan Indonesia benar-benar berfokus pada kebutuhan anak-anak bangsa dan mempersiapkan mereka untuk menjadi individu yang siap bersaing di tingkat global? Sistem pendidikan Indonesia telah mengalami perjalanan panjang yang penuh dinamika sejak kemerdekaannya. Salah satu ciri paling menonjol dalam sejarah pendidikan di Indonesia adalah perubahan kurikulum yang hampir selalu terjadi setiap kali ada perubahan pemerintahan. Hal ini mencerminkan bagaimana pendidikan di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh kebijakan politik dan ideologi pemerintah yang berkuasa, bukan semata-mata kebutuhan pendidikan yang berorientasi pada masa depan dan kebutuhan peserta didik. Setiap pemerintahan tampaknya memiliki pandangan dan pendekatan berbeda terhadap kurikulum, baik dalam hal isi, metode pengajaran, maupun tujuan utama pendidikan. Dalam jangka panjang, sistem pendidikan yang stabil dan kurikulum yang konsisten akan membantu menciptakan generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademik saja, tetapi juga memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan yang ada. Nah, pendidikan juga harus menjadi prioritas yang diutamakan dalam proses pembangunan bangsa, bukan hanya sebagai proyek jangka pendek yang mudah diubah begitu saja sesuai dengan pergantian kekuasaan. Dengan demikian, Indonesia ini akan lebih siap untuk menghadapi masa depan dengan generasi muda yang berkualitas dan mampu berkontribusi secara positif baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Sistem pendidikan di Indonesia telah menjadi sorotan utama karena perubahan kurikulum yang kerap terjadi setiap kali pemerintahan berganti. Fenomena ini menunjukkan bahwa kurangnya kesinambungan dalam visi pendidikan nasional yang pada akhirnya berdampak kepada kualitas pendidikan di Indonesia serta kesiapan siswa menghadapi tantangan global. Kurikulum yang seharusnya berfungsi sebagai landasan untuk mencapai tujuan pendidikan jangka panjang, tapi seringkali justru menjadi alat kebijakan politik yang berubah sesuai dengan kepentingan pemerintahan yang sedang berkuasa. Nah, perubahan-perubahan ini mempengaruhi proses belajar mengajar di kelas dan membuat para pendidik terus-menerus harus menyesuaikan metode dan materi yang diajarkan serta mengakibatkan kebingungan di kalangan siswa dan orang tua. Dari fenomena yang terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia, terutama seringnya berganti kurikulum, kita bisa nih belajar dari negara-negara lain yang memiliki kurikulum stabil seperti negara Finlandia ataupun negara Jepang. Nah, kedua negara ini fokus pada konsistensi dengan menekankan kualitas guru dan lingkungan belajar yang mendukung daripada harus terus-menerus mengubah kurikulum yang ada. Nah, terutama di Finlandia ini, misalnya perubahan kurikulum dilakukan secara perlahan dan guru diberikan pelatihan yang intensif agar bisa mengimplementasikan perubahan dengan baik. Setiap kurikulum baru biasanya diperkenalkan dengan harapan meningkatkan kualitas pendidikan yang baik. Namun, dampaknya tidak selalu seperti yang diinginkan. Masih banyak guru yang merasa belum sepenuhnya menguasai kurikulum sebelumnya, tetapi harus menghadapi kurikulum yang baru yang terkadang datang dengan konsep dan metode pengajaran yang berbeda. Selain itu juga, perubahan yang terlalu cepat juga dapat menimbulkan masalah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, serta pelatihan guru yang memadai. Nah, akibatnya ini, kurikulum yang seharusnya dapat membantu meningkatkan kemampuan siswa malah justru seringkali menambah beban dan ketidakpastian dalam proses pembelajaran yang ada. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum bukan hanya masalah teknis saja, tetapi juga mencerminkan kurangnya arahan yang jelas dalam kebijakan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Perubahan memang baik, tetapi perubahan yang berlebihan dan tanpa arah hanya akan membawa kebingungan. Mari kita bersama-sama mendorong sistem pendidikan Indonesia yang lebih stabil dan berfokus pada perkembangan setiap anak bangsa. Terima kasih sudah menonton video kali ini.
Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita dan kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.